sambut sang raja. Haleluya. Yang Maha
yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Glory, glory, haleluya. Saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji haleluya. Puji segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Di hari Natal ini kami bersyukur Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan, biar kami semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah petunjuk di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pedoman di dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Biar firman Tuhan yang kami terima, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saatnya sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk kembali membuka kitab Nabi Yesaya pasal 60. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti siaran lewat online, juga boleh baca bersama-sama. Kita baca 2-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, berita sukacita, berita gembira datang bagi semua bangsa. Bukan saja kepada satu bangsa berita sukacita, berita gembira ini datang, tetapi kepada semua bangsa. Berita sukacita yaitu terangmu datang. Terangmu datang. Terang yang sesungguhnya telah datang. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, terang itu telah datang ke dalam dunia dalam bentuk
manusia melalui seorang bayi, yaitu bayi Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, sebuah kampung yang kecil pada waktu itu. Kelahiran Yesus di Bethlehem tidak disaksikan oleh keramaian orang, tidak disaksikan oleh begitu banyak orang, tetapi hanya ada Yusuf dan Maria, gembala di padang, dan para majus yang datang. Saudara, kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, di sana dikatakan ayatnya yang ke-10, Injil Lukas 2 ayat 10. Saya baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Nah, inilah kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat surga pertama datang kepada gembala-gembala yang ada di padang. Tak kalah mereka mengembalakan domba, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya malaikat Tuhan yang memberitakan kabar gembira. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, Yesus Tuhan, di kota Daud. Kabar sukacita ini membawa sebuah sukacita bagi gembala yang ada di padang, di mana mereka langsung menuju tempat yang disebutkan oleh malaikat. Ketika mereka sampai di sana, ternyata Yesus juru selamat dunia, dia lahir di sebuah kandang domba. Ya, saudaraku sekalian, Natal identik dengan kesederhanaan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa Natal identik dengan kesederhanaan. Kenapa? Yesus tidak lahir di istana, Yesus tidak lahir di rumah sakit yang bagus, Yesus tidak lahir di tempat yang mewah, tapi Yesus lahir di kandang domba, tempat yang sangat-sangat sederhana, tempat yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan, ya. Tapi di sanalah Yesus lahir, ya. Jadi Natal, saudara, bukanlah identik dengan kemeriahan, ya. Karena di Bethlehem waktu Yesus lahir tidak ada kayak ramai di sana, ya. Tidak ada kemeriahan di sana. Tapi yang ada adalah kesederhanaan. Saudaraku sekalian, Natal bukan berarti harus ada baju baru, ya. Natal bukan berarti ada sepatu baru, ya. Natal bukan berarti ada makanan yang enak, saudaraku, ya. Karena Natal menuju kepada kesederhanaan, saudaraku sekalian, ya. Saudara, begitu banyak orang yang merayakan Natal, mempersiapkan Natal dengan berbeda-beda, saudaraku sekalian, ya.
banyak orang mengidentikan Natal dengan kemeriahan. Ada orang mengidentikan Natal dengan kemewahan. Ada orang yang mengidentikan Natal itu dengan makanan yang enak. Sehingga kalau di rumah nggak ada makanan yang enak, nggak ada daging, sepertinya nggak ada suasana Natal, ya. Karena orang salah persepsi, saudara, ya. Itu sebabnya kita lihat ada orang juga, saudaraku sekalian, mempersiapkan Natal, ya. Datang ke mall, saudara, berjam-jam dia di mall, dia rasa begitu tidak terlalu lama, saudara, ya. Tapi kalau berdoa, saudara, 5 menit, 30 menit, dia rasa sudah lama, saudara, ya. Tapi kalau di mall berjam-jam, dia rasa nggak lama, saudara, ya. Inilah, saudaraku sekalian, bagaimana kita meresponi Natal, ya, menyambut Natal, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki, ya. Natal di tahun ini barangkali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saudaraku sekalian, ya, di mana ada begitu banyak keterbatasan, saudara, karena kondisi perkembangan dunia yang ada, saudaraku sekalian, ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya barangkali bisa kumpul rame-rame, saudaraku sekalian, ya, bisa semua saudara, ya, rame-rame, saudara. Tapi untuk Natal tahun ini kayaknya sangat berbeda, saudaraku, ya. Secara manusia barangkali sangat memprihatinkan, tetapi inilah tantangan bagi kehidupan iman kita, saudara, ya. Untuk dapatkah kita mensyukuri, ya, keadaan, ya, situasi yang ada, saudaraku sekalian, ya. Dapatkah kita bersuka cita, dapatkah kita bergembira sekalipun di tengah-tengah situasi yang terbatas, di tengah-tengah kondisi yang terbatas. Dapatkah kita bersyukur, bergembira, dan bersuka cita di tengah-tengah keterbatasan kita, saudara, ya. Natal yang pertama di Bethlehem, saudara, saya katakan tadi, di sana tidak ada kemeriahan, ya. Di sana tidak ada kelayakan. Tetapi walaupun, saudara, di sana hanya beberapa orang saja, saudara, ya. Di sana cuma ada Yusuf dan Maria, saya katakan tadi. Cuma ada gembala di padang, dan cuma ada para majus, saudara, orang majus, saudaraku. Tetapi mereka bergembira, bersuka cita menyambut kelahiran Yesus, saudaraku, ya. Gembala di padang memberikan, saudara, kandang domba. Cuma itu yang mereka punya, saudaraku sekalian. Tetapi orang-orang Majus yang datang jauh-jauh, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan kepada Yesus, saudara. Karena itulah mereka yang ada, itulah yang mereka punya. Berbeda dengan para gembala di padang, cuma ada kandang domba yang mereka punya. Mereka memberi, mereka berkorban sesuai dengan apa yang mereka miliki, saudaraku sekalian. Jadi Natal adalah bagaimana kita bersyukur dan melakukan sesuatu, ya, memberi, berkorban untuk Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Bukan untuk kita. Jadi Natal bagaimana
menyenangkan hati Tuhan, bukan bagaimana menyenangkan hati manusia. Natal bagaimana menyukakan hati Tuhan, bukan bagaimana menyukakan hati kita. Ya. Natal bagaimana saya katakan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Saudaraku, jadi walaupun dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan, tapi kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, itulah inti daripada Natal, saudaraku sekalian. Apa artinya saudara kita bergembira dalam kemewahan, dalam kelimpahan kita, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan, saudaraku sekalian? Itu bukanlah Natal, saudaraku sekalian. Jadi saya mau katakan, saudaraku, Natal adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan walaupun dalam situasi yang terbatas, kondisi yang terbatas, dan walaupun dalam kesederhanaan kita sudah menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah arti Natal yang sesungguhnya, saudaraku sekalian, ya. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua, untuk menyelamatkan kita, saudaraku sekalian, ya. Sebab itu dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus datang memberikan jalan keselamatan bagi saya, bagi saudara. Yesus datang untuk menerangi dunia ini supaya semua bangsa bisa melihat terang yang datang daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan untuk semua bangsa, bukan hanya satu dua bangsa, tetapi kepada semua suku bangsa. Anugerah keselamatan itu datang, saudaraku sekalian, ya. Bagaimana kita menyambut terang itu? Bagaimana kita menyambut Yesus itu dalam hidup kita, saudaraku? Adakah hati kita benar-benar tulus, benar-benar terbuka dalam menyambut Yesus, menyambut terang itu, saudaraku, ya? Terang itu telah datang di tengah-tengah hidupmu. Terang itu telah datang dalam keluargamu. Terang itu telah datang dalam pribadi lepas pribadi, saudaraku sekalian. Sebab itu firman Tuhan katakan, bangkitlah, ya, bangkitlah, menjadi teranglah, ya. Saudaraku sekalian, kita ini menjadi terang bagi dunia ini. Artinya kita ini harus menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini adalah menampakkan, ya, pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah terang, saudaraku sekalian, ya. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kalau karakter-karakter kita, sifat-sifat kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti dalam firman Tuhan, kita akan bisa menjadi terang, saudaraku sekalian, ya. Kalau karakter-karakter Kristus ada
maka kita akan menjadi terang. Dalam Galatia 5 ayat 22 di sana ada buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, dan seterusnya, saudaraku sekalian, ya. Jika anak-anak Tuhan memiliki buah-buah roh ini, maka dia akan bisa menjadi terang. Dia bisa akan menjadi saksi dimanapun dia berada. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara pada saat ini bagaimana kita menyambut Natal, bagaimana kita menyambut terang, bagaimana kita menyambut Yesus dalam hidup kita, ya. Kita harus mampu menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus mampu mempraktekkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus mampu mengasihi sebagaimana Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Kita harus mampu berbuat buat orang lain sebagaimana Yesus sudah berbuat bagi saya dan saudara. Mari saudaraku sekalian, ya, dalam kita memperingati Natal, kita mewujudkan, ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita menjadi terang, saudaraku sekalian, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau berpegang pada perintah Tuhan, kita mau taat pada perintah Tuhan. Yesus yang sudah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu kelak akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Kalau dia datang, ya, ada datang pada kali yang pertama, maka akan ada juga kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang kedua untuk menjemput anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepadanya, dan untuk menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Sebab itu marilah kita menjadi terang, ya, dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi saksi dimanapun kita berada, ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh berdampak dimanapun kita berada, boleh berbuat dimanapun kita berada, boleh melakukan sesuatu yang Tuhan berkenan dimanapun kita berada, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, sehingga apa yang menjadi janji-janji Tuhan akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan Natal saya tibakan di sini. Kita mau sambung dengan satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ada
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir, Engkau lahir di hati kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menerangi perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus, tanamkan kebenaran firman-Mu di hati kami, biar kami boleh terus bertumbuh, terus bertumbuh sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan nyanyi terus, Malam Kudus di langit bertaburan.
Tuhan, saudaraku sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 nanti. Kiranya sukacita Natal, damai Natal menjadi bahagian kita semuanya, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang mengatur online di tempat ini. Ya, kita nyanyikan sekali lagi dulu pujian ini. Oh, haleluya. menikmati suasana Natal. Kami menikmati kelahiran-Mu di hati kami. Engkau datang untuk membawa terang bagi kami. Kiranya terang yang sempurna menyinari perjalanan kami memasuki tahun 2021, dan di tahun 2021 kiranya terang Kristus memimpin perjalanan kami, perjalanan rumah tangga kami, perjalanan aktivitas kami, perjalanan usaha kami dipimpin oleh terang Kristus. Biarlah
hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami, sanggupkan kami untuk bisa menjadi terang dimanapun berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang ada di sini, memberkati semua jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui Tuhan online ini. Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan kami, berkati bangsa kami, negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah aktivitasmu. Diberkatilah bangsa dan negara ini. Diberkatilah persekutuan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, masih pagi ya. Silakan menikmati konsumsinya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.